Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah hasil tugas kelompok kami yang berjudul Konflik Iran dan Israel Perspektif Neorealisme yang disusun oleh Fajar, Resti Mulia Suci, Arya Putra Setiawan, Dia Ajeng Indri Aswuri. Hubungan Iran dan Israel yang bermula dari pertemanan pada saat berkuasanya dinasti Pahlavi berubah menjadi permusuhan setelah adanya revolusi Iran pada tahun 1979. Ketenangan hubungan Iran dan Israel lebih meningkat ketika Iran melakukan pengembangan teknologi nuklir, apalagi sejak terpilihnya Presiden Mahmud Ahmadinejad pada tahun 2005. Program nuklir Iran yang berpotensi untuk mengembangkan senjata nuklir ditambah dengan pidato anti-Israel yang disampaikan oleh Presiden Mahmud Ahmadinejad telah mengantarkan Israel pada ketakutan. Ini terlihat dari pidatonya yang mengatakan Israel the most wiped off from the map, harus dihapuskan dari peta. Israel merasa terancam dengan Iran karena sikap pemerintah Iran yang menunjukkan permusuhan dengan Israel ditambah dengan program nuklir Iran dan juga penolakan Iran untuk mengakui Israel sebagai suatu negara. Ini terlihat sejak revolusi Iran dan sikap permusuhan ini semakin menunjukkan setelah terpilihnya Presiden Mahmud Ahmadinejad pada tahun 2005. Attention Iran yang menginginkan terhapusnya Israel diucapkan secara berulang kali oleh para pemimpin Iran di Teheran dan suatu hal yang wajar jika Israel menganggap serius retorika ini karena disertai juga dengan peningkatannya kapabilitas nuklir Iran, seperti yang diucapkan Perdana Menteri Iran Ariel Sharon. Pada tanggal 29 November 2005, pada saat konferensi pers tahunan dengan para komite editor surat kabar, Israel, and not only Israel, cannot accept a situation in which Iran will possess nuclear weapons, and we are making all the preparation required for a situation of this kind. Jadi Israel, dan tidak hanya Israel, tidak bisa menerima situasi di mana Iran akan memiliki senjata nuklir, dan kami, Israel dan negara lain, akan membuat sebuah persiapan yang dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, Israel telah mengalami konflik dengan negara-negara sekitarnya. Intensitas konflik dapat dilihat dalam 50 tahun pertama sejak berdirinya Israel. Israel telah mengalami 6 kali perang dengan negara-negara tetangganya dan partisipasi pasifnya dalam Perang Teluk tahun 1991. Israel juga menghadapi saat itu munculnya ancaman perang senjata kimia pada tahun 1967 dan perang senjata biologi pada tahun 1970 oleh Mesir dan Irak pada tahun akhir tahun 1970-an serta ancaman serangan nuklir oleh Irak pada awal tahun 1980-an yang akhirnya menjadi penyerangan ke fasilitas nuklir Irak di Osirak tahun 1981. Melihat kondisi keamanan nasional Israel yang terancam dalam sejarahnya yang telah disebutkan di atas, Israel mengembangkan nuklir sebagai pertahanan keamanan nasionalnya. Seperti yang dikatakan Kepala IESCE, Israel Atomic Energy Commission pada tahun 1952, Ernest David Bermans, sejak lama mendukung tercapainya nuklir Israel sebagai cara terbaik untuk memastikan bahwa Israel tidak akan pernah lagi dibawa seperti domba yang diiringi ke penyembelihan. Sejak tahun 1960-an, Israel telah memiliki gudang senjata nuklir dan diperkirakan jumlahnya berkisar antara 100 dan 200 hulu ledak. Mengenai nuklir Iran, tahun 2002 merupakan awal dari bocornya informasi tentang program nuklir Iran yang telah dikembangkan Iran secara sembunyi-sembunyi. Kebocoran informasi ini diduga ada pihak ke-38 yang memiliki kerjasama dengan Israel. Terungkapnya program nuklir Iran yang tersembunyi dari IAEA, International Atomic Energy Agency, merupakan berita yang mengejutkan, terutama setelah mengetahui riset pengembangan nuklir Iran ternyata lebih maju daripada perkiraan.
Ditemukannya dua fasilitas nuklir di Natanz yang dikembangkan sejak tahun 2000 dan Arak sejak tahun 1996. Ini tidak mengherankan mengingat program proliferasi nuklir Iran telah dikembangkan jauh sebelum terjadinya revolusi Iran. Sementara itu, invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 telah menghapus musuh bersama Iran dan Israel. Setelah tahun 2003, dengan telah dibuka kembali program nuklir Iran dan pernyataan para pemimpin Iran, khususnya saat Ahmadinejad menjadi presiden Iran yang menunjukkan anti-Israel pada tahun 2005, membuat Israel waspada. Kapabilitas nuklir Iran dan keinginan Iran untuk menghancurkan Israel yang dikobarkan oleh Ayatollah Khomeini dan dilanjutkan oleh Ayatollah Khamenei serta seringkali diucapkan dalam pidato Presiden Ahmadinejad saat inilah yang menjadi ancaman bagi Israel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.